secuang yen kung tehai. Chu chung sen li sen ho. Omitofo, pemirsa, teman-teman sedharma, dimanapun juga Anda berada. Selamat berjumpa kembali di dalam mimbar agama Buddha Jalan Tengah. Kali ini kita akan membahas Waisak dengan ritual ajaran agama Buddha Mahayana. Temanya Waisak membawa berita kemenangan agar manusia bisa terbebas dari penderitaan, mencapai kebahagiaan tertinggi, nirwana. Sungguh gembira sekali kami dapat kesempatan berbincang-bincang Waisak dengan Anda semua. Yang mana Waisak memberitahukan kepada kita, bumi menjadi saksi. Sejarah mencatat 623 tahun sebelum Masehi yang lalu, di dunia ini lahir seorang besar. Diceritakan beliau adalah titisan Maha Bodhisattva dari surga Tursita. Beliau datang di dunia ini dengan satu tugas, membawa berita gembira. Manusia dapat menundukkan, mengalahkan penderitaan kehidupannya. Orang suka bilang, mana ada sih orang hidup yang tidak menderita? Mana ada sih orang hidup yang sempurna? Tapi dibuktikan langsung oleh Maha Bodhisattva yang lahir di bumi ini 623 tahun sebelum Masehi. Beliau dilahirkan di Taman Lumbini, di keluarga raja suku Sakya. Ayanda beliau bernama Raja Sotodana, ibundanya bernama Dewi Mahayana. Diceritakan orang besar yang datang di dunia ini berasal dari surga Tursita, lahir di bumi dengan sikap berdiri, dengan tangan menunjuk ke langit, dengan tangan menunjuk bumi, berseru, "Akulah yang teragung di dunia manusia ini." Beliau dilahirkan dengan posisi berdiri dan berjalan 7 langkah pertama Sang Buddha. Setiap langkah menjijak bumi. Bumi bermunculan bunga teratai yang menjaga agar telapak kaki bayi yang dilahirkan berdasarkan tumimbal lahir Maha Bodhisattva ini jangan dikotori oleh debu-debu duniawi. Beliau berjalan 7 langkah. 7 langkah yang pertama itulah yang kita akan bahas pada kesempatan ini. Diceritakan agar kecerdasan beliau, seorang Maha Bodhisattva, Maha Dewata di surga Tursita, jangan hilang ketika dilahirkan melalui kandungan ibundanya. Beliau dimandikan dengan air surga. 9 naga memandikan beliau dengan air surga. Dewa bumi menyambut sukacita lahirnya Maha Bodhisattva yang membawa berita kemenangan di dunia ini. Beliau dilahirkan, diberi nama sebagai Pangeran Mahkota Siddhartha Gautama. Siddhartha artinya yang tercapai cita-citanya. Gautama dari keluarga Raja Sotodana Gautama.
Pemirsa yang berbahagia, diceritakan dalam kitab suci, saat itu orang-orang tidak mempunyai pegangan pedoman hidup yang benar agar hidup bisa mengalahkan penderitaan karena kelahiran, usia tua, sakit, meninggal dunia. Keinginan di dunia ini sebagai manusia bisa tidak tercapai. Ketemu kondisi yang dia tidak suka, berpisah dengan yang ia cintai, terikat oleh kebutuhan sebagai manusia dalam jiwa dan raga. Beliau dilahirkan sebagai Maha Pangeran Mahkota yang hidupnya dilimpahkan keberuntungan, dilimpahkan tahta kekuasaan, sekaligus juga beliau dilimpahkan kecerdasan yang melebihi manusia biasa. Saat itu orang berpendapat, sekelompok orang berpendapat hidup hanya sekali. Kalau memang hidup hanya sekali, kenapa hidup harus ada aturan? Lebih baik melampiaskan keinginannya. Sehingga terjadilah pemaksaan demi pemaksaan, perkosaan demi perkosaan. Karena diliputi dengan pandangan yang salah, berpendapat hidup hanya sekali. Setelah meninggal dunia, kan habis. Oleh karena itu, kenapa mesti menahan diri? Lebih baik melampiaskan nafsu. Sehingga terjadilah orang-orang yang kuat mengalahkan orang yang lemah. Orang yang dapat kesempatan korupsi, menghancurkan lingkungannya. Tapi toh kelompok orang ini masa hidup aja akhirnya menderita. Bayangkan, mana ada orang yang selalu menang? Mana ada orang yang selalu kuat? Muncul generasi baru mengalahkannya. Akhirnya kelompok yang mempunyai keyakinan bahwa hidup ini hanya sekali, mencari kebahagiaan dengan memaksa diri, melampiaskan nafsu birahi, mumpung berkuasa, berkorupsi dan bergaya, tidak memperoleh kebahagiaan. Saat itu juga ada sekelompok orang yang dikenal sebagai kelompok bertapa, yang beranggapan manusia bisa menderita karena ada jasmaninya, ada sawatnya, ada hormonnya. Jadi kaum pertapa ini berpendapat hidup ingin tenang, ingin gembira, ingin bahagia, harus bisa melemahkan jasmaninya dengan cara menyiksa diri. Kita bayangkan, dalam kitab suci dikatakan saat itu masa gelap. Manusia tidak tahu lahir di dunia ini ciptaan Tuhan untuk apa. Pangeran Siddhartha Gautama yang dilimpahkan kelebihan-kelebihan duniawi, bahkan tahta kekuasaan, akhirnya melihat bahwa hidup melampiaskan nafsu birahi, memaksa kehendak, adu cantik, adu kuasa, tidak ada artinya. Diceritakan ketika ia dilayani oleh penari yang cantik. Penarinya sudah capek, tidur, sungguh menyedihkan. Orang yang tadinya begitu cantik, tidur ilernya keluar, suaranya, napasnya sangat mengerikan. Beliau melihat pertapa yang hidupnya sangat sederhana, wajahnya begitu gembira dan bahagia. Akhirnya beliau mengambil keputusan. Beliau harus keluar dari istana, mencari jalan untuk hidup
yang lebih beruntung dan bahagia. Diceritakan mencari jalan obat yang sangat ajaib agar manusia hidup di dunia karena kuasa Tuhan bisa hidup gembira dan bahagia. Beliau bertapa, meninggalkan istri dan anaknya. 6 tahun belajar ke semua guru-guru besar saat itu. Akhirnya beliau tidak menemukan yang namanya kepuasan batin. Setiap guru mengklaim dirinya yang terhebat. Tapi beliau melihat orang yang mengaku guru besar yang terhebat ini, toh hidupnya masing terpengaruh dengan marah, keinginan tidak tercapai. Akhirnya beliau bertapa di hutan Uruwela. 6 tahun bertapa dengan cara menyiksa diri. Diceritakan dalam kitab suci. Tinggal kulit pembalut daging ini. Saat jasmaninya yang begitu lemah, terdengar oleh beliau penari ronggeng ketika itu menaburkan nyanyian dan menaburkan gitar, mengatakan, bila senar gitar ditarik kencang, suaranya tinggi, melengking, akhirnya putus. Bila senar gitar ditariknya kendor, suaranya menjadi minor, turun, dan tidak ada suara lagi. Di saat-saat itulah beliau mengambil keputusan. Cara-cara bertapa pada zaman itu bukan solusi. Beliau mengambil jalan tengah. Ingin bahagia harus mempunyai badan jasmani yang sehat, pola berpikir yang sehat. Akhirnya beliau aditana menanamkan tekad. Aku tidak akan bangun dari duduk ini. Yang dikatakan duduk bagaikan wajra satwa. Bila aku tidak sempurna, diceritakan pada malam bulan purnama menjelang pagi, beliau menemukan solusi hidup. Bagaimana hidup atas karunia Tuhan ini bisa digunakan untuk memperoleh kebahagiaan yang sejati. Itulah yang disebut pada saat Waisak beliau sempurna menjadi Buddha. Melalui satu desa demi satu desa, beliau membabarkan Dharma. Dharma ajarannya mengajarkan kepada kita, hidup harus bisa bijaksana. Hidup berpedoman, melakukan perbuatan yang berguna, kebajikan, tidak memaksa kehendak kepada siapapun juga, atau memaksa kehendak pada diri sendiri. Sekaligus juga harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Itulah yang disebut prajna. Akhirnya di Kusinara di bulan Waisaka beliau mahaparinirwana meninggal dunia di usia 80 tahun. Teman-teman sedharma yang berbahagia, yang kami ingin fokus membahas riwayat hidup Sang Buddha atau Trisuci Waisak ini adalah 7 langkah pertama yang dilakukan oleh beliau ketika lahir di bumi ini. Yang membawa kabar kegembiraan, kabar kemenangan. 7 poin, 7 langkah itulah harus menjadi makna dan nilai kehidupan kita sebagai manusia yang ingin gembira dan bahagia. Tentu bagi orang-orang yang berjodoh dengan dharmanya. 7 langkah tersebut terbagi dari 3 putaran. Putaran pertama kita bahas mulai dari susah.
Ketika kita mengalami keinginan tidak tercapai atau kondisi yang tidak menyenangkan, mari kita merenung. Merenung. Merenung apa? Kenapa bisa jadi begini? Apakah aku lalai? Apakah aku salah? Bila hal ini namanya kebodohan kelahiran kita sekarang. Tapi setelah kita lihat, banyak sekali hal yang kita susah karena nggak ada fasilitas. Dilahirkan di keluarga miskin. Kita baik, kita pintar, juga tidak di-upgrade menjadi manajer, menjadi pimpinan. Bahkan kita melihat orang yang kita nilai di bawah kita ternyata jadi pimpinan kita. Oleh karena itulah langkah kedua kita harus belajar tenang. Tenang, jangan emosi, jangan marah-marah, jangan iri hati, apalagi destruktif karena keinginan kita tidak tercapai. Langkah kedua adalah tenang, tunggu waktunya. Segala sesuatu bisa berubah. Kita masuk ke langkah ketiga. Gairah. Kita penuh semangat, penuh gairah. Melakukan hal-hal yang berguna. Melakukan hal-hal kebajikan. Meningkatkan daya kemampuan. Agar hidup kita lebih bernilai berarti di dunia ini. Bergairah bersemangat saja tidak cukup. Kita harus belajar jurus keempat yang disebut tekun. Mana ada sih kuliah 1 hari lalu ingin jadi sarjana? Segala sesuatu ada dimensi waktunya. Bisakah kita tekun dengan mengatakan kepada diri sendiri, aku yakin padamu Tuhan yang Maha Kuasa. Semua perbuatanku yang berguna, kebajikan, pasti menambahkan keberuntungan hidupku yang baru. Aku yakin padamu Tuhan, semua perbuatan yang tercela, kebodohan, pasti suatu saat menambahkan penderitaan yang baru. Bila saat sekarang belum terlihat hasilnya, hanya tunggu proses sang waktu saja. MTGT gak cukup cuma 4 jurus. Kita mesti masuk jurus kelima. Ingat, siapa yang makan, siapa yang kenyang. Siapa yang berbuat, siapa yang mesti nanggung resikonya. Yakinkah kita